remaja yang mungkin logikanya masih simpel dan sederhana ya. Jangan dibuat rumit. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul Islam, hazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari studio Roja TV. Pembahasan rutin setiap Selasa pagi ini, pembahasan buku Adab Pandangan Remaja, sebuah buku parenting yang membahas mengenai remaja, disampaikan oleh penyusunnya langsung yaitu oleh Ustaz Bisan Al-Maidani hafizahullah. Beliau berkenan kembali, alhamdulillah, meluangkan waktu untuk kita semua untuk memberikan faedah-faedah dari buku tersebut. Pembahasan kali ini yaitu melanjutkan mengenai menanggapi kenakalan remaja, yaitu sedih, cemas, dan gelisah. Tentunya ini permasalahan remaja pada umumnya, dan seperti biasa setelah materi kita akan buka tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan kita masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin ataupun bab bagaimana kita membantu remaja, anak remaja kita. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa seseorang itu perlu bantuan, bukan hanya remaja ya manusia secara pada umumnya. Ya, apabila ada indikasi ataupun tanda-tanda seperti ini atau gejala seperti ini, artinya dia sebenarnya perlu bantuan. Pertama adalah sedih, yang kedua cemas, dan yang ketiga gelisah. Yang mana kesedihan, kecemasan, dan kegelisahan ini muncul berlebihan, ya, berlebihan. Sedih wajar, cemas wajar, gelisah juga wajar. Tapi kalau berlebihan ini adalah hal yang tidak wajar, ada sesuatu di situ. Demikian pula anak-anak remaja kita, apabila menunjukkan gejala-gejala tersebut, ya maka ini artinya kita harus memberikan perhatian ya kepada mereka. Ya, yang pertama adalah kesedihan, ya kesedihan. Ya, biasanya manusia bersedih atas musibah ataupun masalah yang sedang dihadapinya, maka dia pun bersedih. Bisa itu kehilangan sesuatu yang dicintai ataupun dikasihi, atau terluput dari sesuatu yang bermanfaat atau bermaslahat atau yang baik, yaitu akan membawa ataupun mendatangkan kesedihan, ya.
Nah, ini adalah perasaan negatif sebenarnya ya, yang terakumulasi, yang jika terakumulasi akan menjadi perasaan depresi ya. Nah, dan ini bisa karena kejadian tertentu dalam kehidupan ya, atau terluputnya sesuatu dalam kehidupannya. Remaja juga mengalami hal seperti ini ya, kesedihan ya, sebagaimana halnya manusia pada umumnya. Ya, kesedihan itu ya datang silih berganti ya dalam kehidupan kita. Ya, karena kita hidup di dunia yang penuh dengan ujian. Ujian biasanya mendatangkan kesedihan. Ya, kita bersedih karena diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang mungkin berat ya, tapi tidak melewati sebenarnya dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya saja kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tersebut. Ya. Nah, maka dalam Islam ya, kita tidak boleh larut dalam kesedihan atau tajdidul huzni ya. Ya, memperbaharui ataupun mengulang-ulang kesedihan sehingga ia larut dalam kesedihan yang tak berujung. Ya, bisa jadi ini dari syaitan untuk melemahkan langkahnya menuju masa depan ya, untuk beramal. Ya, biasa kalau kita larut dalam kesedihan mendalam ya, segala sesuatu pasti terganggu. Ya, baik itu secara jasmani maupun rohani, fisik ya maupun psikis itu akan terganggu. Fisik akan terganggu ya karena kesedihan. Ya, penyakit-penyakit bisa muncul karena kesedihan. Ya, nah itu secara fisik ya. Adapun secara psikis ya, ini bisa menyebabkan depresi ataupun stres yang tinggi ya, dan ini juga membahayakan dirinya ya. Nah, tekanan pikiran yang berlebihan itu bisa menjadi salah satu pintu yang bisa dimasuki oleh syaitan. Ya, biasanya syaitan juga masuk ke dalam hati manusia ya, masuk ke dalam alam pikirannya saat bersedih. Ya, maka banyak juga kejadian-kejadian peristiwa orang itu kerasukan ya, kesurupan ya ketika dia mengalami kesedihan yang mendalam ya, sehingga menjadi berat bagi jiwanya. Nah, ini adalah celah yang bisa dimasuki oleh syaitan ya, untuk memasukkan berbagai macam pikiran-pikiran kotor ke dalam kepalanya atau ke dalam benaknya ya. Maka ketika orang itu bersedih ya, kita sama muslim wajib menghiburnya ya, mengusir rasa sedihnya ya. Nah, itulah yang disebut dengan takziah. Takziah itu ya bukan hanya orang yang kehilangan orang yang dicintainya ya, ataupun orang yang baru kehilangan orang yang dikasihinya, bukan. Tapi azza ya ataupun takziah itu dilakukan ataupun bisa dilakukan kepada orang yang sedang bersedih. Ya, orang yang sedang bersedih itu disebut azza juga atau takziah ya. Nah, itu kata-kata hiburan untuk memotivasi dan supaya dia bisa menghilangkan sejenak pikiran-pikirannya tentang hal-hal yang buruk yang bisa saja itu masuk ke dalam hatinya. Ya, maka seorang muslim ya wajib ya, ataupun merupakan hak muslim atas muslim yang lainnya, dan kewajiban kita kepada saudara kita yang sedang bersedih adalah yaitu kita menghiburnya. Karena semua orang perlu dihibur ya ketika dia bersedih. Ya, dan kadang-kadang kesedihan itu sangat berat. Ya, maka dalam Islam ya kita menghibur orang yang bersedih. Ya, misalnya orang yang kehilangan orang yang dicintainya, kita mengucapkan kata-kata takziah kepadanya ya, kata-kata yang membangun ya, kesabarannya di dalam ya, menghadapi musibah ya. Nah, perintah untuk bersabar ya. Nah, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mendasar sebenarnya ya, tapi ketika kita tertimpa musibah sedang bersedih, itu hilang dari kepala kita. Orang yang bersedih bukan nggak ngerti sabar.
Orang yang sedang bersedih bukan nggak mengerti dia, bukan nggak paham, bukan nggak tahu ya bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah. Ya, bahwa dia beriman juga kepada takdir yang baik maupun yang buruk, ya. Tapi ini kondisinya berbeda. Ketika orang itu sedang bersedih, ya kadang-kadang hilang apa yang ada di kepala, bahkan hal-hal mendasar. Makanya perlu kita berikan hiburan dengan menyuruhnya untuk bersabar, wal tasbir wal tahtasib. Hendaklah engkau bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau kata-kata yang menyejukkan hatinya. Ya. Nah, supaya dia bisa melupakan sejenak kesedihannya dan bisa bangkit dari kesedihannya, ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah hak muslim atas muslim yang lainnya dan kewajiban muslim terhadap ya muslim lainnya. Ya, karena semua orang pasti pernah ya mengalami kesedihan dalam kehidupannya, dalam hidupnya, ya. Nah, itulah dunia, ya, ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih. Ya, tilkal ayam dawiluha bainan nas. Hari ini mungkin orang lain yang bersedih, maka kewajiban kita menghiburnya. Mungkin besok kita yang bersedih, lalu orang lain menghibur kita. Ya, maka kita pun merasa ringan ya menghadapi musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, demikian. Nah, apabila ya kita lihat ya remaja kita sudah mulai menunjukkan ya aura kesedihannya, ya kayaknya dia sedang bersedih ini, ya, mungkin ada sesuatu yang menimpa dirinya atau hal yang tidak enak ya dihadapinya, maka jangan dibiarkan. Jangan acuh tak acuh istilahnya, jangan cuek ya atau kita justru mengabaikannya. Ini secara mental akan merusaknya. Ya, mungkin dalam hatinya nanti akan berkata, ini orang tua saya tidak bisa diandalkan. Ya, maka dia tidak akan mau lagi mungkin bersandar kepada kita. Mungkin dia akan cari orang lain agar dia bisa bersandar saat dia bersedih. Maka orang tua harus peka ya, jangan cuek. Ketika melihat anaknya, apalagi remaja ya, karena remaja bersedih itu beda dengan bocil bersedih. Walaupun ya sama-sama perlu dihibur ya, tapi lebih-lebih lagi kepada remaja yang masih labil ya. Nah, masih labil. Karena dia sudah mengerti arti sebuah kesedihan, beda dengan bocil ya. Ya sedih juga bocah-bocah kecil ya, kanak-kanak juga sedih. Cuma nggak seperti orang yang sudah matang akalnya bersedih, ya, karena dia sudah bisa berpikir lebih banyak, ya, banyak hal yang menggelayut di kepalanya itu kalau sedih, ya, maka jangan dibiarkan, ya, jangan dibiarkan, ya, hingga itu menjadi luka masa kecil namanya, luka masa remaja, luka hati ya di sini maksudnya, dan itu sulit dan susah untuk dihilangkan. Maka jangan banyak juga orang tua yang terlalu cuek terhadap anak-anaknya. Ketika anaknya bersedih, dia tidak open, ya, atau dia tidak peduli. Dia hanya peduli untuk mencukupi kebutuhan materi, ya. Itu kan tidak mengusir rasa sedih sebenarnya, ya. Nah, jadi perlu kesedihan itu ditumpahkan. Ada orang tempat kalau di istilah sekarang tempat curhat. Ya, nah demikian. Nah, maka orang tua, ya, ibu, ayah, bunda, ya, harus kita katakan peka terhadap kita katakan gejala-gejala seperti ini. Jangan dibiarkan, ya, atau bahkan ya diacuhkan, ya. Nah, atau mungkin dalam hati orang tua ini ya biarkan dia melewati masa-masa sedihnya sendiri. Ya, nggak mudah. Macam kita nggak pernah bersedih aja, ya. Nah, lalu kita dibiarkan seorang diri, itu kan berat ya. Ya, maka orang yang bersedih itu perlu teman untuk berbagi, ya. Perlu tempat untuk berbagi. Nah, maka orang tua harus bisa menjadi telinga yang baik, mendengarkan dan menghibur. Ya, maka ya sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa salah satu isi Quran itu adalah tasliyah, hiburan bagi orang-orang yang beriman. Berapa banyak di dalam Al-Quran Allah menghibur nabinya, ya, menghibur nabinya,
Ya, karena Nabi juga dapat ujian, bahkan ujian-ujian yang berat yang membuat Nabi bersedih. Ya, nah bahkan ada dalam sejarah sirah nabawiyah ada yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana Nabi kehilangan istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Talib, yang tidak lain adalah ayah ya angkat ataupun yang mengasuh dan membesarkan beliau ya dari kecil. Ya, jadi Nabi juga diuji dengan kesedihan-kesedihan. Maka Allah menghibur nabinya ya di dalam Al-Qur'an. Jadi demikianlah kehidupan ini ya. Ya susah dan senang itu datang silih berganti. Duka lara itu datang silih berganti. Ibarat roda pedati, ya, hari ini giliran di atas, besok gilirannya di bawah. Ya, nah demikian. Para pemirsa, para sahabat Roja dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka dampingi dia supaya terasa ringan beban kesedihannya itu, ya. Nah, demikian. Jangan cuek dan cenderung membiarkannya. Dan ini kondisi yang berbahaya. Karena setan bisa masuk pada saat orang bersedih. Ya, setan yang masuk nanti. Atau dia akan, ya mungkin ini lebih ringan ya, daripada setan yang merasuki pikirannya saat bersedih, ini berbahaya. Atau mungkin yang lebih ringan dari itu, dia akan cari tempat untuk bersandar selain kedua orang tuanya. Maka dia pun curhat kepada orang lain. Nah ini kan boleh dikatakan 50-50. Ya kalau dia dapat orang yang tepat, kalau tidak, ini juga berbahaya. Kalau dia jatuh ke tangan orang yang salah misalnya, ya karena dia tidak mendapati orang tuanya berada di sisinya saat dia bersedih, ya maka mungkin dia akan cari orang lain. Ya, nah orang lain ini ya kita nggak tahu ya, di luar sana berbagai macam jenis manusia ya. Nah, enggak semuanya tulus juga untuk anak-anak kita. Ya. Nah, kalaupun dia orang baik misalnya, ya dia juga tidak sepenuhnya mengenali anak kita. Tapi kalau dia orang jahat misalnya, itu lebih buruk lagi ya. Nah, itu lebih buruk lagi. Ya mungkin bisa menghancurkan anak tersebut ya. Apalagi kondisi sedih itu kan labil ya. Mudah terpengaruh, orang sedang bersedih itu mudah terpengaruh dia. Ya, nah apalagi dia ingin secara instan mungkin melupakan dan lari dari kesedihannya. Ya, nah maka tidak ada orang yang paling diandalkan untuk itu selain ya kedua orang tua ya. Nah, demikian itu kesedihan. Jadi jangan dianggap enteng atau dianggap remeh ya kesedihan yang melanda seseorang ya. Nah, berapa banyak kasus-kasus yang mengenaskan itu terjadi pada saat orang itu sedang bersedih. Ya, nah pikiran-pikiran macam-macam pun masuk ke dalam kepalanya itu. Kita nggak ngerti ya apa bisikan-bisikan setan kepadanya pada saat dia bersedih. Baik. Maka dalam Islam tadi kita sebutkan Muslim itu tidak boleh larut dalam kesedihan. Dia harus bisa melupakan kesedihan. Untuk itulah Allah berikan kita sifat lupa di dunia ini. Kecuali di surga nanti nggak ada lupa. Karena kita tidak akan bisa melupakan nikmat. Nikmat surga itu tidak ada lupa di surga itu nggak ada lupa. Ya, nah di dunia ini kita perlu lupa. Ya, kenapa kita perlu lupa di dunia ini? Ya supaya kita bisa mencicipi nikmat demi nikmat. Ya kalau kita nggak lupa-lupa, bagaimana kita bisa menikmati nikmat yang baru? Sementara kita tidak lupa nikmat yang lama. Ya itulah dia salah satu hikmah adanya lupa di dunia ini. Kita bisa melupakan kesedihan, kita bisa melupakan rasa sakit, ya. Nah, kita bisa melupakan kepedihan kita. Ya, untuk itulah Allah ciptakan lupa di dunia ini, ya. Manusia di dunia ya memang perlu lupa. Karena kalau nggak lupa-lupa berat juga hidup ini nanti, ya.
Nah, tapi di surga nanti memang nggak bisa bandingkan ya dengan kehidupan dunia. Di surga nanti nggak ada lupa, ya nggak ada lupa. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, itu yang pertama, yaitu sedih. Kemudian cemas. Cemas adalah perasaan yang tidak rileks dan merasa kacau, sehingga muncul keraguan yang sangat besar tentang kondisi di masa depan. Biasanya kecemasan itu berkaitan dengan apa yang ada di hadapan, ya, yang menimbulkan kecemasan. Cemas menghadapi masa depan. Ini juga menghantui manusia-manusia hari ini ya. Mereka mengkhawatirkan, mencemaskan masa depan. Ya, kita harus berpikir ke masa depan, ya, mempersiapkan masa depan, ya. Tapi kita nggak boleh cemas berlebihan. Dan ini bisa menjadi sindrom ya, yang membuat orang itu justru menjadi tidak produktif atau justru mundur ke belakang. Biasanya kecemasan yang berlebihan akan memunculkan rasa penyesalan, ya, sesuatu yang sebenarnya nggak perlu disesali, misalnya menyesali kehidupannya, ya, menyesali keberadaannya di dunia, itu berawal dari kecemasan yang berlebihan. Ada satu sindrom yang bernama baby blues syndrome, biasanya menyerang wanita yang baru melahirkan, ya, kecemasan terhadap masa depan anaknya. Ya, kecemasan terhadap masa depan, baik masa depannya dan masa depan anaknya, sehingga dia mungkin berpikir untuk mencelakakan anaknya itu. Ya, nah maka kalau ada wanita yang baru melahirkan misalnya murung, ya, tidak menunjukkan kegembiraan, keceriaan, nah ini perlu diwaspadai. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran orang, ya, dalam hatinya, apa yang sedang bergelayut di pikirannya, apa yang sedang mengaduk-ngaduk isi hatinya, kita nggak tahu, ya. Maka kalau ada indikasi itu, ya, kecemasan, ya, apalagi wanita yang baru melahirkan, ya, atau ini bisa menyerang wanita yang memang lemah akalnya, ya, lebih mengedepankan perasaannya. Kecemasan ini lebih banyak menimpa mereka, ya. Nah, demikian. Ini harus diwaspadai, ya. Nah, harus dihibur, harus didampingi, ya, supaya tidak muncul macam-macam di dalam pikirannya. Orang akan kehilangan produktivitasnya kalau dia terus dalam kecemasan. Maka Nabi SAW memberikan kata-kata motivasi. Ya, Nabi berkata, ya, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, sungguh-sungguhlah kamu, berjuanglah kamu, berbuatlah kamu untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ya, nah itulah hidup. Ya, memang kita dikasih kekuatan untuk berikhtiar. Segala fasilitas yang diberikan Allah kepada kita itu mendukung kita untuk mampu berikhtiar. Maka ihris, ya, artinya sungguh-sungguhlah. Ada keseriusan dan kesungguhan itu untuk menghadapi hidup. Ya, wala ta'jiz, jangan bersikap lemah. Ya, sehingga seolah-olah merasa tidak mampu. Ya, seolah-olah pasti gagal padahal belum mencoba. Ya, nah itu mungkin berawal dari kecemasan yang berlebihan, ya. Ya, sehingga orang itu tidak mampu untuk mengeluarkan potensinya. Maka Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Karena kita ini pada dasarnya lemah, kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, jadi penguatan diri kita pribadi, ya, dari dalam, kemudian jangan lupa hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Pencipta, karena yang mengatur kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ista'in billah, minta bantuan kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan kasih celah bagi syaitan. Itu sifat ajaz itu dari syaitan, ya, sifat sikap lemah itu dari syaitan. Maka wala ta'jiz, jangan buka celah bagi syaitan untuk masuk.
Ya, sehingga banyak hal-hal baik justru menjadi terluput, tertunda atau terabaikan, tersia-siakan karena sifat ajas itu. Maka ya tidak ada kata menyerah sebelum mencoba. Jangan katakan tidak bisa kalau belum coba. Ya, nah demikian. Ya, maka seorang mukmin itu harus optimis. Tidak boleh pesimis, ya, harus siap menghadapi tantangan, bukan ingin lari dari tantangan. Ya, menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Ya, siap menghadapi ujian, bukan lari dari ujian. Karena kita nggak akan bisa lari dari masalah, dari ujian, ya, dari tantangan hidup. Nah, maka buang jauh-jauh rasa cemas itu. Nah, kalau misalnya kita melihat ada indikasi itu ataupun ada gejala itu pada remaja kita, nah ini artinya dia perlu bantuan kita untuk mengangkat kembali motivasinya, ya, untuk mengangkat kembali semangatnya, ya. Nah, orang yang cemas itu biasanya nggak berani untuk melangkah, ragu-ragu dia, karena dia cemas, nanti gimana, begitu ya. Nah, ya risiko hidup pasti ada. Hidup ini kan pilihan, Allah kasih pilihan, karena Allah kasih kehendak. Kehendak itu ya memang untuk memilih. Dan setiap pilihan, apapun pilihan itu, pasti ada resikonya. Ya, semua ada resikonya di dunia ini. Ya, kita contohkan olahraga lah. Ya, olahraga kan semuanya beresiko. Tapi ada yang nyata resikonya, misalnya olahraga ekstrim. Makanya olahraga ekstrim itu dilarang dalam Islam. Ya, nah jangan menyia-nyiakan kehidupan juga. Kita perlu berolahraga, perlu. Nabi berolahraga, iya. Mungkin ada yang nyelutuk, iya, ada orang yang mati karena olahraga, Ustadz. Iya, betul. Ya, karena kita nggak olahraga pun ada risikonya juga. Berolahraga ada risikonya, semua olahraga ada risikonya. Ya, nah berenang misalnya, yang Nabi sunnahkan berenang, berkuda. Ya, Nabi pernah berjalan, berlomba lari. Semua olahraga ada risiko. Berenang tenggelam. Ada yang meninggal juga karena tenggelam. Berkuda jatuh ke sepak kuda. Ya, ada juga yang meninggal karena kesipak kudanya sendiri. Ya, nah demikian juga lari, ada yang tiba-tiba kena serangan jantung misalnya. Ya, semua ada resikonya. Hidup ini penuh resiko memang. Tapi kita harus hitung-hitung resiko, kan begitu ya. Ini kira-kira resikonya nyata atau ya masih waham. Waham itu ya kalau kita salah itu beresiko misalnya. Ya, itu harus kita pikirkan, kan begitu ya. Nah, jadi ya jangan takut resiko gitu ya. Karena kalau kita terlalu memikirkan itu, ya kita nggak buat apa-apa. Ya, manusia diam aja beresiko juga, kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi ya itu kecemasan yang muncul ya karena memikirkan resiko, atau dalam istilah hari ini OT, overthinking misalnya. Nah, ini yang biasanya mudah cemas itu ya, ada juga sekarang anak-anak yang overthinking. Kadang-kadang ini juga bawaan lahir ya, overthinking itu. Ya, terlalu memikirkan hal yang detil-detil yang kadang-kadang nggak perlu juga dipikirin begitu ya. Nah, ada juga yang lahir dengan karakter seperti itu ya. Nah, kalau anak kita misalnya masuk kategori yang suka overthinking ya, nah ini perlu disertai dia, diarahkan. Karena ini nggak mudah hilang gitu ya. Sindrom overthinking ini kan nggak mudah hilang gitu ya. Memang udah dari sononya misalnya ya. Ya memang karakternya gitu. Tapi ya yang namanya kita pikiran itu ya bisa diarahkan kepada hal yang positif, jadi positive thinking ya. Nah, ya itu bergantung kepada pendidiknya bagaimana mendampingi anak yang overthinking ini. Tapi kalau dibiarin ya dia menunjukkan kecemasan, orang tuanya cuek aja, ya bahkan lebih parah lagi nih, menakut-nakutin gitu ya. Ya dia tambah overthinking, tambah cemas. Nah, ini lebih buruk lagi ini. Ya justru kita mengusir kecemasan itu. Ya, nah demikian. Ya seperti Nabi SAW mengusir rasa cemas dari para sahabat. La tahzanu wa la takhafu wa la tahzanu.
Ketika sahabat cemas menghadapi pasukan yang jumlahnya lebih banyak daripada pasukan muslim, Nabi menghibur mereka, Allah menghibur nabinya, dan Nabi menghibur mereka dengan mengucapkan kata-kata yang diucapkan juga oleh para nabi sebelumnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, itu ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu diucapkan Nabi saat perang Badar menghadapi pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat lebih besar. Ya, kalau kita overthinking saat menghadapi hal semacam itu, ya mungkin ya saat itu Nabi dan para sahabat sudah melarikan diri karena pasukannya yang dihadapi 3 kali lebih banyak, ya. Tapi perlu mengusir rasa cemas itu, ya. Nah, apapun pilihan pasti ada resikonya. Ya, ketika kita sudah memilih, maka kita katakan, ya, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, nah, bismillah tawakkal 'ala Allah. Nah, begitulah. Ya, kita perlu mendampingi anak itu supaya enggak cemasan begitu. Ya, ucapkan, ya hibur dia ataupun beri motivasi dengan kata-kata seperti itu. Ajari dia apa itu maksudnya hasbunallah wa ni'mal wakil, bagaimana sejarah-sejarah yang dijalani oleh para nabi dan rasul, ya, saat mereka menghadapi tantangan hidup yang sangat berat, ya. Nah, demikian, ya. Makanya kita kalau keluar rumah, ya, doa yang kita baca adalah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, itu berserah diri kepada Allah. Ya, kita keluar rumah banyak risikonya, ya. Apalagi di jalan raya sana, kan begitu, ya. Banyak risikonya. Kadang-kadang hal-hal yang, ya, musibah yang, ya, di luar nalar, kan begitu, ya. Artinya apa? Musibah bisa saja mengancam kita dari segala arah. Ya, maka kalau kita cemasan, ya kita nggak keluar rumah nanti. Nggak cari nafkah, di rumah aja, kan begitu, ya. Ya, tidak. Ya, tapi ya kita juga harus perhitungan, ada hitung-hitungannya, kan begitu, ya. Jangan ngawur dan gegabah juga, ya, jangan sembrono, ya, itu bukan sifat mukmin, ya. Nah, tapi juga jangan cemasan, sehingga ya jangan terlalu overthinking, sehingga nggak ada apapun yang nggak ada yang kita bisa buat nanti, ya. Nah, maka itu doa yang diajarkan Nabi ketika kita keluar rumah, ya, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian supaya menumbuhkan sifat kita katakan optimis, ya, kuat, gitu, ya. Nah, mukmin itu adalah orang yang kuat secara mental. Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Orang yang mentalnya kuat, dia nggak mudah cemas. Kecemasan pasti ada, tapi tidak berlebihan, ya. Ya, tidak sampai menghalanginya dari kebaikan. Nah, demikian, ya. Nah, apalagi yang mengalami kecemasan itu adalah anak-anak kita. Nah, ini sangat mengganggu, ya, perjalanannya ke depan itu. Dia menjadi orang yang mandul, ya, tidak produktif karena, ya, overthinking, ya, cemas berlebihan sehingga nggak bisa buat apa-apa, ya. Nah, demikian. Ya, kemudian yang ketiga adalah kegelisahan yang berlebihan, gelisah. Itu bisa dilihat, ya, dari sikap dan perilaku, dari ucapan, ya. Misalnya orang yang bertanya berulang-ulang, kalau itu indikasi orang yang gelisah, ya. Ya, yaitu orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang begitu, ya. Ya, kalau itu ada pada anak-anak kita, ya, artinya dia sedang gelisah ini. Itu saja yang ditanyakannya, kan begitu, ya. Walaupun dia beda dengan cemas, ya. Orang yang gelisah ini kadang-kadang dia tidak menunjukkan indikasi, ya, yang menunjukkan dia sedang gelisah. Biasa aja mungkin. Cuma yang gelisah itu pikirannya, ya, sehingga dia cenderung mengulangi, ya, pertanyaan yang sama berkali-kali begitu, ya. Nah, padahal sudah dikasih jawaban biasanya, tapi dia tanyakan lagi, ya. Ada orang seperti itu, ada, ya. Bahkan bukan remaja aja, orang tua, ya, dewasa, orang dewasa juga
Ada yang seperti itu. Dia sudah nanya ya, ada seorang datang ke kita bertanya. Sudah kita kasih jawaban, pergi dia. Besok datang lagi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kita masih hafal wajahnya kan gitu. Ini orang yang datang kemarin nanyanya ini. Besoknya dia datang lagi nanya sama juga. Ini artinya dia sedang gelisah. Hatta pertanyaan jawaban kita itu tidak bisa dicernanya begitu. Sehingga dia perlu bertanya berulang-ulang. Itu salah satu indikasi kegelisahan. Dia ini sedang gelisah sebenarnya. Ya, sebenarnya cukup dengan satu jawaban ya untuk bisa mengusir pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya. Harusnya seperti itu. Tapi kalau berulang-ulang artinya dia sedang mengalami kegelisahan. Biasanya itu karena tekanan yang besar yang terakumulasi sampai batas yang menyebabkan tidak bisa santai. Bahkan orang yang gelisah berlebihan itu tidak bisa tidur. Ya, dan ini kan jadi beban yang berat ya bagi dirinya. Ya. Nah, mungkin dia akan terganggu kesehatannya juga. Ya, nah, dan akan terforsir untuk berpikir. Dan itu menyedot ya kita katakan kesehatan juga. Ya, memeras tenaga juga, menyedot tenaga juga itu. Berpikir yang nggak ada ujungnya gitu ya. Nah, ya seperti tadi bertanya yang sama berulang-ulang itu kan dia sedang berpikir terus. Hal yang sama ya itu berputar-putar di situ itu satu ya pasti membosankan, yang kedua itu pasti menguras energi, menguras tenaga dan menguras pikiran juga. Dan itu akan membahayakan kesehatan mentalnya juga begitu. Ya, nah maka kalau keadaannya seperti itu, ya ini biasanya dia orang menjadi ya kita katakan pasif ya, itu salah satu indikasi orang yang sedang gelisah. Dia pasif dalam artian ya berhenti produktivitasnya, nggak bisa mikir lebih jauh karena cenderung dia berpikir mutar-mutar di situ aja ya. Nah dan dia nggak akan bisa menikmati hidup. Ya, nah, dan ini kan rugi ya. Apalagi masa remaja harusnya masa yang dia lewati dengan kegembiraan, keceriaan, kan begitu ya. Nah, dia lewati itu dengan kegelisahan, kekalutan, dan kecemasan, dan kesedihan. Dan itu akan merenggut ya masa-masa remajanya. Dan ya kita katakan sangat menyedihkan ya ketika seorang itu melewati masa remajanya dalam kondisi seperti itu. Dan ini kembali lagi ya perhatian dari para pendidiknya, terutama orang tua. Jangan cuek saja melihat anak gelisah, cemas, sedih, lalu dibiarkan saja. Nah, ini sangat tidak bijak ya. Seperti yang kita katakan tadi, hanya ada dua kemungkinan ini. Dia dijadikan mangsa oleh setan yang akan merasukinya, dan itu yang sangat berbahaya. Yang kedua adalah mungkin dia akan cari orang yang bisa melepaskan semua ini, kesedihan, kegelisahan, kecemasannya. Dan itu ya sangat berbahaya juga ya kalau dia jatuh ke tangan orang yang salah misalnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya, nanti akan kita lanjutkan pada poin yang berikutnya ya, kondisi di mana para remaja kita itu perlu bantuan kita, yaitu ketika dia sudah menunjukkan rasa pesimis dan berpikiran negatif ya. Nah, ya kadang-kadang ada orang itu yang berpikiran negatif terus ya. Ya, ini juga kondisi yang nggak ideal dan nggak baik yang kita perlu menanganinya dengan segera ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Dan demikian ikhwatul Islam, ma'azakumullah, sahabat roja dimanapun anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Bisan Al-Maidani hafizahullah dari pembahasan mengenai remaja ini, yaitu sedih, cemas dan yang berlebihan, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab.
Silakan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa miringkan pertanyaan di nomor WhatsApp di 0218236543. Nah, yang pertama Ustaz kami ajukan ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya punya 2 anak. Yang laki-laki umur 4 tahun. Nah, ini bukan remaja, anak Ustaz ya. Yeah. Anak kedua perempuan 1,5 tahun, jadi ada kakak. Dan kakaknya ini sering membuat nangis adiknya, yaitu sering mencubit dan mendorongnya sehingga dia nangis, Ustaz. Nah, hal ini sering membuat emosi orang tua, Ustaz. Bagaimana? Sedangkan anak ini tidak diajari hal seperti itu dan juga jarang bergaul di luar, Ustaz. Pengaruh dari manakah hal ini dan bagaimana kita cara mendidiknya supaya tidak seperti itu? Iya. Apa seperti itu Ustaz semuanya rata-rata? Iya, itu memang tertanam dalam diri manusia ya. Iya. Hasad. Maka kata Hasan Al-Basri, tidak ada orang yang nggak ada hasad dalam hatinya. Ya, artinya semua orang ada hasad dalam hatinya. Cuma orang yang bijaksana, yang terus belajar dalam kehidupannya, dia bisa meredam, menyembunyikan hasadnya. Adapun orang yang celaka, orang yang buruk, orang yang jahat itu adalah orang yang menampakkan ya kita katakan hasadnya itu, kan begitu ya. Anak-anak juga ada hasad di antara mereka walaupun tidak diajarkan oleh orang tuanya. Ya, orang tua tidak mengajari hasad dan itu kan diceritakan di dalam Al-Qur'an juga ya. Hasad di antara orang-orang yang dekat, yaitu kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ya. Didorong oleh hasad ya, dari saudara-saudaranya itu hingga ada pikiran untuk mencelakakan Nabi Yusuf ya. Nah, dengan membuangnya ke sumur dan memperdaya orang tua mereka sendiri ya. Nah, demikian. Jadi hasad itu ada dalam diri manusia. Semua orang pasti ada hasad dalam hatinya. Bohonglah kalau ada yang mengatakan saya nggak ada hasad dalam hati saya. Ada. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita bisa menyembunyikan hasad itu, meredamnya, dan itu nggak mudah ya. Nah, hanya orang yang bijaksana yang mampu itu meredam hasadnya. Anak-anak perlu belajar ya untuk bisa mengatasi hasad ini. Makanya kenapa Nabi memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada anak? I'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Supaya apa? Supaya potensi hasad itu tidak semakin gede, tidak semakin menjadi-jadi ya, tidak semakin berkobar ya. Apabila kita bertindak yang tidak adil ya kepada anak-anak ini, ya hasad yang sudah ada dalam hati mereka akan menyala begitu ya, dan akan bertambah besar, bertambah buruk. Ya maka berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Ya, kita sudah jelaskan berlaku adil ini bisa ditingkatkan terus. Ya, sampai kepada level yang lebih tinggi, yaitu menghadirkan rasa keadilan di dalam diri mereka, dalam hati mereka, dan itu nggak mudah. Menghadirkan rasa keadilan dalam hati mereka itu nggak mudah. Dari sekedar kita berlaku adil ya. Nah, jadi perintah berlaku adil itu supaya bisa meredam hasad yang ada di hati mereka, begitu ya. Anak-anak juga ada itu. Ya, jadi ini memang nempel ya, hasad itu nempel dengan hawa nafsu. Ya, selama kita punya hawa nafsu, pasti ada hasad di situ. Ya, pasti ada hasad di situ. Ustadz, ada hasad yang baik, ya ada. Tapi itu kan bagi orang yang mampu berpikir jernih, kan begitu ya. Nah, hasad dalam hal kebaikan namanya ghibtah itu. Tapi kan gak semua orang juga ya bisa seperti itu ya. Kalau anak-anak kan belum mengerti dia, maka ini perlu dibimbing oleh pengasuhnya, pendidiknya, yaitu orang tuanya. Ya, nah, jadi jangan emosi ya diberitahu baik-baik kan begitu ya. Nah, dinasihati, diarahkan. Ya, dan berusaha untuk ya introspeksi orang tua. Mungkin orang tua ya begitu dapat mainan baru ya, semua perhatiannya tercurah kepada si
adiknya misalnya ya, si kecil ini gitu. Dan itu menumbuhkan kecemburuan ya, yang menghadirkan sifat hasad tadi dalam hatinya. Ya, nah demikian. Jadi bimbing anak-anak itu untuk menyayangi yang kecil, kan begitu ya. Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan kecil darinya, yang lebih muda darinya. Ya, nih si kakak ya harus kita latih untuk menyayangi adiknya. Ya, maka hadirkan rasa keadilan di dalam hatinya. Beri juga perhatian kepadanya sebagaimana perhatian yang kita berikan kepada si kecil, ya. Nah, seperti itu. Jangan ditanggapi, disikapi dengan emosi. Ya, nah itu menjadi-jadi nanti rasa ketidakadilan yang dia rasakan di dalam hatinya dari kedua orang tuanya, dan ini akan menimbulkan dendam. Ya, nah, ya dendam itu berbahaya karena itu amarah yang dikobarkan oleh syaitan. Ya, dan salaf orang yang dendam itu iblis. Ya, itu teladannya ya, itu salafnya, dikatakan salafnya ya iblis yang dendam kepada Adam ya. Nah, sehingga orang yang dendam ini akan menghilangkan akal sehatnya, seperti saudara-saudaranya Yusuf tega membuang Yusuf ke dalam sumur karena cemburu, hasad yang ada dalam hati mereka terus menggebu hingga menjadi rasa cemburu. Sehingga orang itu nggak rasional lagi, tidak bisa berpikir jernih lagi, ya, menutupi semuanya rasa dendam itu. Nah, itu yang kita ingin jauhkan ya dari anak-anak kita. Sifat hasad dan iri yang ada di dalam hati mereka itu harus kita katakan dilatih mereka untuk bisa menyembunyikannya dan mengendalikannya, ya. Nah, untuk anak-anak kan dia belum bisa paham ya. Ya, maka perlu dibimbing dan dituntun oleh para pendidiknya, yaitu terutama di sini adalah orang tua ya. Nah, demikian. Jangan disikapi dengan emosi dan amarah, justru akan menambah ya dalam ya rasa hasadnya itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Jadi intinya memang ada aja ya sifat iri di anak-anak itu saja ya. Iya. Di orang tua yang walaupun nggak diajari sama Masya orang Allah. tua. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan ada pertanyaan dari Abu Zain yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, saya memiliki anak laki-laki usia 13 tahun. Ya, 13 tahun Ustaz. Saat dia sedang merasa sedih dan kecewa, seringkali saya tanyakan sebabnya kenapa hingga berulang-ulang. Saya tanyakan tapi dia tetap diam. Beberapa saat kemudian, tidak sampai sehari, tiba-tiba mulai ingin berbicara tapi belum menjelaskan sebab masalah yang dihadapinya. Nah, apakah kondisi ini orang tua tetap terus saja menanyakan ada apa dan berusaha untuk mendekatinya, atau kita biarkan saja sejenak hingga dia berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, karena takut jika terus-terus menanyakan kenapa, anaknya tersebut malah tidak mau bercerita. Ustaz, syukran jazakumullah khair. Iya. Ya, pertama jangan dibiarkan ya. Nah, kalau kita cuek ya atau cenderung nggak peduli ya, mungkin ya dia bisa menyelesaikan masalahnya, tapi apa yang ada dalam benaknya tentang orang tuanya? Ya, yang pasti adalah dia akan menganggap ya ini orang tua nggak bisa diandalkan gitu ya. Ya ke depannya mungkin dia akan cari orang lain gitu ya. Nah, ya sudah kita bicarakan orang lain ini, kita nggak tahu ya sepenuhnya siapa orang lain ini ya. Setulus apa dia kepada anak-anak kita juga kita nggak bisa tahu itu ya. Nah, semengerti apa dia dengan anak-anak kita ini ya juga kita juga nggak tahu. Ya lebih mengerti orang tuanya tentunya ya. Nah, demikian. Itu yang pertama ya. Jadi jangan dibiarkan juga kan begitu ya. Biarkan dia, perlu didampingi, perlu didukung ya, perlu dibantu dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalaupun kita menunjukkan, kita sudah bicarakan kemarin ya, kita ingin masuk ya, membantunya, itu juga caranya harus benar gitu ya. Bertanya itu ada pertanyaan yang kesannya intimidatif ya.
seolah-olah kita ingin mengorek-ngorek seperti ya polisi bertanya kepada penjahat gitu ya. Ya, dia merasa tertekan, dia merasa terintimidasi dengan pertanyaan kita. Maka yang perlu diperbaiki ini cara masuknya. Ya, ketika kita ngobrol dengan seseorang, ya bagusnya kan jangan to the point kan gitu ya. Ya seperti itu. Ya, kadang-kadang manusia itu perlu basa-basi juga, perlu mukadimah ya, sebelum masuk kepada intinya begitu ya. Itu lebih ringan bagi hatinya, jiwanya begitu, untuk bisa menerima dari luar ya. Nah, demikian. Dia perlu diyakinkan bahwasanya kita datang untuk membantu ya, bukan untuk ya mungkin dia ada kecurigaan ya, saya disalahkan ya. Apalagi memang karakter kita kalau urusan dengan anak pasti urusannya salah melulu kan gitu ya. Nah, pasti disalahkan. Wajar kalau dia ketika kita berusaha masuk dia jaga jarak dulu kan gitu ya. Ini orang tua saya mau ngapain ini kan gitu. Ya seperti itu ya. Nah, mungkin dia ada kekhawatiran kita masuk untuk memvonisnya, untuk menghukumnya, ataupun untuk kita katakan menyalahkannya gitu ya. Maka dia pun menahan diri gitu ya. Maka berusaha untuk meyakinkan dia bahwa kita datang untuk membantu gitu ya. Nah, demikian ya. Ya perlu cara masuknya juga gitu ya. Nah, ketika kita masuk kepada seseorang ya, dalam urusan-urusan yang sifatnya privasi, dia perlu diyakinkan bahwasanya kita datang untuk membantu, bukan untuk memperberat masalahnya kan gitu ya. Atau mungkin ini untuk orang ini mau bergembira di atas penderitaan saya ini gitu ya. Ya mungkin ada kecurigaan di situ. Ya, maka ya mungkin cara kita approach kita yang perlu diperbaiki mungkin ya, pendekatan kita kepadanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Maka ya sekali lagi ya para orang tua ketika berurusan sama anak, itu jangan urusannya salah melulu gitu ya. Kalau salah baru dekati anak, baru ngomong sama anak. Jadi kesannya apa? Kita itu adalah hakim yang datang untuk menjatuhkan hukuman dan vonis gitu. Ya demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah, mungkin itu aja. Ya, Ustaz. Baik, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan ya, tidak disebutkan dari siapa dan dari mana. Ustaz, bagaimana mengatasi anak yang sudah dewasa dan dia sering ketika di kamar mandi itu mendengarkan musik? Dan saya curiga ketika di luar pun dia sering mendengarkan musik, Ustaz, dan sering ketika berkumpul dengan teman-temannya pun di rumah. Dan bagaimana Ustaz cara menasihatinya, karena dirasa sangat sulit untuk memberitahunya, Ustaz? Iya, ini masalah anak-anak muda hari ini ya dikepung dengan musik mungkin ya, di mana-mana dia duduk, di sini dengar musik, di sana dengar musik kan begitu ya. Ya itu masalah yang mereka hadapi, apalagi gadget selalu berada di tangan mereka kan begitu ya. Nah, bisa jadi makanan sehari-hari dia kan begitu. Nah, hampir susah dan sulit untuk melepaskan diri dari masalah ini. Ya, maka ya memang ya mungkin dia tahu, remaja-remaja mungkin tahu apa hukum musik mungkin ya. Nah, cuma masalahnya untuk melepaskan diri dari itu kan ya, satu mungkin perlu pengalihan, dialihkan kepada hal yang bermanfaat kan begitu ya. Nah, murattal misalnya atau yang lainnya begitu ya. Nah, yang bisa untuk meringankan hal ini ya, atau ya mungkin masalah mengisi waktu pada hal-hal yang produktif ya, sehingga teralihkan dari hal-hal yang negatif untuk hari ini ya. Nah, mungkin karena kurang kegiatan atau kurang kesibukan, akhirnya cari kesibukan yang negatif dan tidak bermanfaat, bahkan dilarang kan begitu. Nah, jadi ya masalah mengisi waktu anak-anak remaja hari ini itu perlu diperhatikan oleh para pendidiknya ya. Nah, demikian ya, zaman sekarang ya
musik aja sudah masuk masjid kan begitu ya. Nah, bahkan Masjid Nabawi gitu ya, sampai diingatkan oleh imam Masjid Nabawi ya tentang nada dering misalnya ya. Nah, nada panggil misalnya masih ada yang pakai musik kan begitu ya. Ya, musik dengan segala lapisannya begitu ya. Ada musik yang katanya musik Islami gitu ya. Ya syubhatnya di situ juga gede kan begitu ya. Nah, macam-macam ya para pemirsa dan sahabat roja yang dimuliakan Allah. Nah, ya kita orang tua kewajiban kita terus menasihati kan begitu ya, karena itu yang menjadi kewajiban kita ya, terus menasihatinya ya. Dan yang penting tadi adalah ya mungkin dia perlu pengalihan ya, dan perlu manajemen waktu yang lebih baik lagi ya, sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian sama seperti vape juga, vape ya. Nah, mungkin mereka berpikir, wah daripada saya merokok gitu ya, jadi pakai benda itu ya. Ini cenderung anak-anak remaja yang melakukan itu ya kurang bisa tahu bagaimana maksimalkan waktu gitu ya, dan perlu pengalihan hal-hal yang lebih bermanfaat daripada dia habiskan waktu di kafe ngepafi kan gitu ya, seperti banyak anak-anak remaja kita hari ini ya. Nah, demikian ya, mungkin ini nggak mudah ya karena ini masalah remaja sebenarnya ya. Kalau kita usut ke belakang lagi ya, ini merupakan salah satu dampak ya dari lemahnya minat baca pada anak-anak muda ya, sehingga seiring dengan melemahnya minat baca itu berdampak kepada lemahnya kekuatan belajar anak-anak ini, anak-anak remaja hari ini ya. Mau tidak mau kita lihat kekuatan belajar mereka ya, itu juga melemah ya, karena apa yang ada di benak remaja hari ini adalah sesuatu yang segalanya serba instan begitu, sehingga kurang menghargai waktu ya, kemudian ingin semuanya dengan cepat dan segera ya, sehingga banyak ya kita katakan waktu-waktu yang terbuang percuma ya, nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik ya. Dan ya jarang kita lihat remaja hari ini yang tekun membaca. Ini sangat memprihatinkan sebenarnya ya. Ada survei sebuah toko buku ya, pengunjung yang datang untuk beli buku dan baca buku, itu remaja itu sangat rendah persentasenya ya. Di mana remaja-remaja kita kumpul hari ini? Di kafe ya. Di kafe ada apa? Ada musik, ada vape ya, ngobrol ya, nggak ada hal produktif yang bisa mereka hasilkan. Produktif itu sama dengan menghasilkan uang ya. Itu dia kata produktif hari ini, kalau menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan uang artinya tidak produktif. Dan ini kan salah sebenarnya ya. Tapi itu yang ada di kepala mereka hari ini. Jadi masalahnya sangat banyak, bukan hanya sekedar ya kita katakan mereka mendengarkan musik, tapi lebih jauh dari itu gitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, itu saja mungkin ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas waktu yang telah diluangkan dan ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan kitab atau buku Ada Apa Dengan Remaja ini. Mudah-mudahan jadi wawasan tambahan bagi kita semua, dan semakin kita terbuka pikiran kita, dan jangan lupa untuk terus mendoakan anak-anak kita, anak-anak remaja kita yang Masya Allah godaannya ya di zaman ini cukup atau sangat berat sekali. Ya baik, dan jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan pagi hari ini.
dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan, yang mudah-mudahan insya Allah di kesempatan pekan yang akan datang kita bisa melanjutkannya kembali dan lebih banyak waktu untuk bersoal jawab. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.